Bagaimana jika keunggulan militer sebuah negara di masa depan bukan lagi ditentukan oleh jumlah jet tempur, kapal perang, atau rudal yang dimiliki, melainkan oleh sebuah perangkat lunak yang mampu menghubungkan semuanya menjadi satu kesatuan? Sekilas terdengar sederhana, namun justru di era peperangan modern, software telah berubah menjadi aset strategis yang nilainya bisa melampaui harga alutsista itu sendiri. Di balik kemajuan teknologi militer dunia, perang kini tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan mengolah informasi dan mengambil keputusan. Belakangan ini muncul analisis mengenai kemungkinan Indonesia mengembangkan sistem komando tempur nasional berbasis Combat Management System atau CMS Mandala, dipadukan dengan Tactical Data Link buatan dalam negeri. Perlu ditegaskan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai penggunaan sistem ini. Namun jika arah pengembangannya benar-benar menuju ke sana, maka Indonesia sedang membangun fondasi yang jauh lebih strategis dibanding sekadar membeli alutsista baru. Selama bertahun-tahun, kekuatan militer sering diukur dari jumlah kapal perang, banyaknya pesawat tempur, atau besarnya stok rudal. Cara pandang tersebut mulai berubah. Konflik modern menunjukkan bahwa kecepatan memperoleh informasi dan kemampuan berbagi data secara real-time menjadi faktor yang sangat menentukan kemenangan. Bayangkan sebuah operasi militer yang melibatkan radar, satelit, drone pengintai, kapal perang, pesawat tempur, hingga pasukan darat. Masing-masing menghasilkan data besar. Jika seluruh data tersebut tidak saling terhubung, maka setiap platform akan bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Disinilah peran Combat Management System menjadi sangat penting. CMS bukan sekadar aplikasi, melainkan pusat komando digital terpadu. Ibarat tubuh manusia, radar adalah mata, sonar adalah telinga, rudal adalah tangan, mesin adalah kaki, sedangkan CMS adalah otaknya. Seluruh informasi dikumpulkan, dianalisis, diprioritaskan, kemudian ditampilkan kepada komandan dalam bentuk gambaran situasi tempur yang utuh. Bagi Indonesia, kebutuhan terhadap sistem seperti ini menjadi semakin penting karena karakteristik alutsista yang dimiliki sangat beragam dari berbagai negara. Keberagaman ini memberikan fleksibilitas diplomasi, namun memicu tantangan besar dalam integrasi teknologi karena perbedaan arsitektur sistem dan standar komunikasi. Jika terus bergantung pada software vendor, pengembangan harus melibatkan pihak luar. Ini dapat mengurangi fleksibilitas dan meningkatkan ketergantungan pada vendor asing. Karena itulah, pengembangan CMS nasional membuka peluang bagi Indonesia untuk mengendalikan sendiri arsitektur komando militernya tanpa harus selalu bergantung pada lisensi luar. Bayangkan sebuah rumah pintar. Jika semua perangkat menggunakan aplikasi berbeda, kita harus membuka banyak aplikasi hanya untuk mengendalikan satu rumah. Namun dengan satu platform utama, semuanya menjadi efisien. Prinsip inilah yang berlaku pada Combat Management System dalam dunia militer. Dalam operasi tempur, drone mendeteksi target, dan dalam hitungan detik koordinat diteruskan ke kapal, pesawat, dan pusat komando secara bersamaan. Dengan Artificial Intelligence, sistem dapat memilah ribuan data untuk mengidentifikasi ancaman prioritas, sehingga komandan dapat lebih fokus mengambil keputusan strategis. Konsep Network-Centric Warfare ini membuktikan keunggulan berasal dari kemampuan seluruh kekuatan militer untuk bertindak sebagai satu kesatuan yang terhubung. Inilah alasan mengapa banyak negara sangat menjaga kerahasiaan source code perangkat lunak militernya. Nilai software seringkali lebih tinggi dibanding hardware. Program kerjasama KF21 Boramai memperlihatkan bahwa alih teknologi software sangat dibatasi, menunjukkan betapa strategisnya aset ini di dunia. Sejumlah negara Asia Tenggara masih menggunakan CMS buatan luar negeri. Indonesia memiliki peluang strategis jika berhasil mengembangkan CMS nasional yang mandiri. Keunggulannya adalah tingkat kemandirian yang lebih tinggi dalam melakukan integrasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan operasi TNI di masa depan. Meski demikian, software bukan satu-satunya faktor. Kesiapan personel, logistik, dan keamanan siber tetap menjadi elemen yang sangat penting. Namun melihat arah global, investasi pada sistem komando digital adalah langkah relevan untuk fondasi peperangan generasi berikutnya. Masa depan pertahanan ditentukan oleh siapa yang mampu menghubungkan seluruh kekuatan menjadi satu jaringan yang cerdas, cepat, dan adaptif. Jika Indonesia mampu membangun ekosistem software mandiri,
Nilai strategisnya bisa melampaui pembelian puluhan platform tempur baru. Pada akhirnya, perang modern adalah perlombaan menguasai data, kecerdasan buatan, dan sistem komando digital. Dan aset paling berharga Indonesia di masa depan adalah otak digital buatan anak bangsa yang menyatukan seluruh kekuatan TNI.